Eva Manurung. Selamat datang bagi Amir. Selamat datang Mami. Selamat datang calon mantuku. Langsung dipinang. Iya. Langsung emang harapannya katanya pengen punya mantunya Dewi Persik aja katanya gitu. Ini kali yang keempat saya di pagi-pagi Ambar tiap hari saya bilang jadi mantuku ya, jadi mantuku ya. Oke, nanti kita Belum dijawab. Iya Mami, nanti kita bahas itu. Sekarang kita bahas Mami dulu ya. Ya. Kita berterima kasih Mami udah datang ya. Kita berempat mengucapkan terima Kasih banyak. Mami gimana nih Mami menanggapi tentang pernyataan statement yang tadi tentang Marissa Ica, Ya. pernyataan tersebut gimana tuh Mami? Ya, gini ya, untuk orang hukumnya Inara ya, itu rumah mobil itu harta gono gini. Virgon dari rumah keluar itu cuman bawa sendal jepit, pakai celana pendek, ya, nggak bawa apa-apa. Ya, mobil ditinggal. Karena mobil itu milik anak-anak, ditinggalin juga untuk antar jemput, sekolah, sama supir, sama pembantu. Ya, kemudian rumah juga itu harta gono gini. Memang dibikin untuk atas nama Inara, tapi terlampir itu harta gono gini. Untuk apa? Ya, untuk anak-anak di saat nanti usia 21 tahun. Enak aja kamu, ya kan? Terus mentang-mentang itu istilahnya namanya dia terus enak-enak aja. Kayak katanya BPKB mobil digade. Tapi aku nggak tahu ya apa bener apa enggak. Wajar aja kalau anak gue ngamuk-ngamuk, ya kan? Jangan serakah lah. Kamu dari pertama kali aja saya lihat kamu ya dari mulai lagunya Virgon, kamu minta royalti di lagunya Virgon, itu kamu udah diketawain orang gitu loh. Jadi kamu mohon kamu paham, ngerti. Harta yang ditinggalin untuk kamu itu dibikin atas nama kamu, biar Virgon juga nggak yang ini, kamu juga nggak ini. Itu untuk anak-anak. Oke, ini ada Piti dari Virgon ya. Agak sakit hati sih denger statementnya si tante. Tapi gue adalah orang yang selalu mundur selangkah buat bisa lihat gambar besarnya. Oh, jadi gara-gara sertifikat rumah dulu gue beliin atas nama dia. Membuat putusan pengadilan agama yang isinya rumah dan mobil jadi harta bersama untuk anak-anak dan gak boleh dijual sampai anak umur 21 tahun jadi gugur. Itu BPKB Innova aja udah digade tanpa seizin gue. Tahu deh duitnya buat apa. Itu aja udah satu poin kesalahan yang nguatin hak asuh anak akan gue ambil. Silakan selesaikan urusan hukum yang sekarang jalan. Next episode kita fight urusan anak-anak. Wow. Mami ini sebenarnya kenapa sih akhirnya Virgon bisa semarah ini nih? Marah dong, ya kan? Itu rumah kan untuk anak-anak, ya kendaraan untuk anak-anak. Ketika dia berbuat di rumah itu berarti lu nggak ngargain anak-anak, disuruh makan remeh itu cucu gua semua. Ya. Kau tahu nggak perbuatan kau ini? Moral cucuku di kemudian hari nggak baca-baca itu. Ya. Sekarang mereka belum paham, belum ngerti. Sebenarnya kesepakatan pernikahannya itu sebenarnya seperti apa, Mami? Nah itu mereka yang tahu kan kemarin waktu cerai juga. Tapi peraturan yang cerai saya tahu itu semua harta gono gini itu ditujukan untuk anaknya. Nggak ada si A, si B. Pokoknya anak umur 21 tahun untuk kuliahnya mereka, untuk sekolahnya mereka, melanjutkan hidup mereka. Itu untuk anak-anak. Oke. Tapi apa benar mobil sampai digadai, Mami? Digadai? Tapi kan banyak endorse ya. Maksudnya kalau dilihat dari itunya, misalnya media sosialnya Inara itu kan sering ada kegiatan-kegiatan maksudnya endorsement digadai buat gitu. apa gitu ya. Nggak tahu lah ya. Tapi dia tahu ya. Lu berbuat harus lu terima segala ini ya, risiko dan konsekuensinya gitu aja. Oke. Nah ini juga ada postingan dari Virgon juga. Kalau anak kita kejedot meja atau kesandung sesuatu, jangan pernah nyalahin meja atau benda yang buat mereka tersandung. Hanya agar tangisan mereka terhenti. Contoh, cup, udah ya jangan nangis, emang mejanya nakal nih. Terus mejanya dipukul. Jangan ya, soalnya nanti pas udah dewasa, anak kita bikin salah, dia bakal nyalahin orang lain atas kesalahannya. Ya betul. Kalau cucu saya mecahin gelas, bukan saya pukul enggak. Sini sayang, duduk. Bagaimana tadi cara megangnya? Ini begini opung, ini begini. Kamu salah.
tangan kamu tadi bisa megang apa? Megang ini gorengan. Oh ini licin sayang, nggak boleh begini. Ini begini ya, ya sudah. Lain kali megang begini. Dijelasin, diterangin, bukan langsung pak, puk, nggak begitu. Itulah cara nanti anak parenting mama gitu ya. Anak-anaknya itu jadi ya bukan lagi mengerti, tetapi takut karena kalau gue nanti salah ngomong digebuk nih, dipukul nih. Nggak begitu. Sama kayak itu. Ya kan? Dia yang salah jalan, jangan kamu hajar meja. Ya kan? Kamu yang salah jalan harus dikasih tahu sama anak itu. Kamu tadi jalannya ke sini, jangan di sini. Itu akan tertanam doktrin itu sampai nanti dia akan mamakan kembali ke anak-anaknya. Ya, Mah, sebentar aku mau tanya. Berarti postingan tadi itu diduga Mas Virgon menyindir masalah CCTV? CCTV itu bukan Virgon loh, jangan kalian salah. Abangnya si perempuan itu juga loh, polisi. Kalian jangan nuduh-nuduh anak saya. Makanya kemarin saya ngamuk kan di media-media, saya bilang enak aja kalian nuduh-nuduh. Udahlah berbuatnya di rumah. Ya anak-anak tinggal kan gitu. Harusnya kan lu harus lebih menghargai. Kalaupun nanti lu nikah, lu jangan di situ, lu beranjak dari situ. Itu miliknya anak-anak. Gitu loh. Jadi itu CCTV bukan dari Virgon ya, Kan bukan Mbak ya? Wawa sendiri sebagai mantan istri dari siapa? Isyano. Iya kan juga mengatakan bahwa dia mendapatkan CCTV itu bukan dari Mas Virgon. Ini juga ada artikel tentang Mas Virgon dan Mama Eva. Eva Manurung klaim Virgon punya hak mengakses CCTV di rumah Inara Rusli. CCTV dulu. Yang dulu. CCTV yang dulu betul. Kan CCTV kan ada akses nomor PIN-nya atau password-nya kan dia yang pegang. Tapi memang Tuhan akan bikin tergelincir dan mengerti dan tahu apa yang kamu buat. Itulah mungkin kamu hilap atau apa, saya nggak tahu deh. Oh gitu. Oh berarti bukan di rumah yang sekarang. Kalau dulu masih bisa ngakses, kalau yang sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa, Virgon kan datang ke situ jemput anaknya, jalan-jalan. Kalau dia lagi nggak nyanyi kemana-mana, keluar kota, anaknya dibawa ke Jawa Tengah atau ke naik moge, gitu. Oh gitu. Ke sekolah dijemput pakai moge biar anaknya seneng gitu. Ini ada lagi artikel, disinggung soal hak asuh anak, Virgon, Eva Manurung ingatkan soal sikap Inara di depan anak-anak. Ya, Virgon akan berjuang untuk anaknya, mengambil Ini alih. benar, berarti hak akan asuh. mengambil Ya. alih hak asuh anak gitu, Mbak. Iya. Oke. Karena mungkin menurut Mami Eva juga di bawah hak asuh Virgon anak-anak akan lebih baik, berarti seperti itu. Iya, karena kalau dedinya kan orangnya nggak panasan orangnya, nggak yang kalian lihat aja deh ya. Setiap ada perkara ada nggak dia bicara, dia nggak mau. Dia nggak mau buat kerun nanti anak-anaknya udah di saat besar emak gua sama bapak gua kayaknya ada giling-gilingnya kayak gitu ya. Kok ini ngomong ini dia nggak mau. Biar aja lah ibunya yang berkata-kata, neneknya berkata-kata, pokoknya dia nggak mau. Saya aja mami, kalau dipanggil media jangan ungkit-ungkit masalah yang di sono. Kita udah nggak ada urusannya, nggak ada hubungannya. Hubungannya anak-anak doang. Begitu. Tapi sekarang posisi anak-anak apakah sama Mas Virgon atau sama Inara? Sama Virgon. Oh berarti sama Mas Virgon sekarang ya? Dia baru kumpul-kumpul uang, sampai ngomong sama anak-anak yang paling kecil, sabar ya, doain Didi ya, banyak ini, banyak off air. Ya, Nanti Didi beli lagi rumah untuk kita tinggal bareng-bareng, sampai begitu, sampai nangis. Iya, ya. Dan berarti sekarang Inara juga belum lagi ketemu sama anak-anaknya Mas? Oh nggak tahu saya nggak tahu itu, saya nggak ambil peduli. Dia mau ketemu sama anak-anak dia. Yang jelas saat sekarang ini ada Feby di sana untuk menjaga, ada keponakan saya untuk menjaga, terus kemudian ada Mbak dua. Oke. Berarti belum. Tapi katanya, Mam, anak-anak katanya sekarang malah kelihatan lebih bahagia sama Mas Virgon. Iya. Bener Dari nggak? raut mukanya mereka, dari ketawanya, berani ambil mikrofon nyanyi-nyanyi, oh gitu-gitu. Jadi mungkin ngerasa gini kali, gue kayak kemarin tuh kayak dihimpit, kayak dipegang kayak begini, nggak, ini nggak boleh, nggak, ini anak kecil nggak boleh begitu. Ketika dia kita lihat dia lakukan itu, ya kan, ketika ada salah kita tegur. Dalam artian menegurnya juga dengan kasih, bukan tangtung-tangtung kayak orang ini kan gitu. Anak kecil itu nggak akan tahu apa yang salah dia kalau kita bentak-bentak kayak begitu. Cuman gini, ini ya nak ya, ini ya nak, kayak kakaknya, nih kamu ayo nyanyi-nyanyi.
Yang kecil kan belum bisa, kalimatnya belum hau, tapi tetap dibilang, iya itu bagus notnya kata Feby. Kok gitu nyanyinya, kok begini. Emang harus begitu sama anak-anak. Jadi dia mungkin deket sama, kalau Feby kan orangnya kan ini kan, apa namanya, luas pandangannya. Nah, jadi mungkin dari situ tuh, dia ngelihat antinya gitu. Mau apa ayo, mau jalan ayo kita jalan. Tapi nggak boleh begini ya, nanti janji ya. Ini begini begitu, antinya begitu. Ini juga ada postingan ya, Staria Starla Starla menanggalkan tanda lahirnya ketika tinggal bersama ayahnya. Baca, oi. Masih belum sempat terbiasa lihat Malov gak pakai tanda lahir. Gitu. Jadi laser. Oh, seneng berarti sama Mas Virgon ya. Oh, mohon maaf yang ada di sini ya Maya. Sebenarnya saya dulu, ini lihat ada bolongnya, ini teh lalat nih, saya buang. Jadi saya di sini teh lalat besar, dia umur berapa belas, saya minta sama papa saya, minta dibuang, ini jelek. Jadi kalau ngapa-ngapain, ini nyangkut sini, ya, buang. Starla di sini. Oh iya, udah dibuang ya Ma. Udah dibuang. Ini ada komenan juga, lebih kelihatan bahagia hidup bersama ayahnya. Betul. Next. Starla sejak tinggal sama bapaknya auranya lebih cetar. Kayaknya dia lebih nyaman sama bapaknya. Next. Kalau lebih rapi dan cantik, terawat sama bapaknya, keren Virgon. Next. Oh nggak ada. Sudah. Ternyata pendapat netizen sama ya sama Mami Eva Iya. juga Sama, ya. sama. Anak-anak itu dari raut wajahnya aja seperti, Nggak tertekan gitu ya. gitu. Happy ya. Happy. Berarti sering ketemu dong sekarang. Gini, saya untuk video call, untuk ini saya mau. Kalau untuk ketemu, saya belum siap. Karena Lala itu kan deket banget sama saya. Dari kecil, dari dia di dalam kandungan, kalimat yang dia katakan itu kalimat yang dari mulut saya. Hai, setiap negur orang itu sekarang hai. Dari mulai dia bisa bicara hai. Jadi saking deketnya itu saya sama dia. Dia tuh selalu bertanya sama saya, Opung, kalau ini artinya apa? Opung, takut saya ditanyain yang hal kayak gini. Dulu aja, perkawinan itu apa Opung? Seks itu apa Opung? Oh gitu. Nah, gue nggak siap gue ngejawab sekarang ini. Gimana caranya gue? Akhirnya itu nggak baca-baca Google, beli buku tiap hari. Belajar ya. Belajar. akhirnya. Agar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari cucu gitu ya Ma. Nah, ngomong soal pertanyaan yang akan menjawab, kita kayaknya lebih seru. Kita akan mengajak Mami Eva untuk main game. Gamenya adalah Ambiar Dalam Dilema. Silakan Ma. Buat Mas Dede sama Mbak Ica bentar ya. Ya siap. Izin ya Mas, Mbak. Silakan Ma. Silakan, Ma. Gimana apa lagi nih? Ambiar dalam dilema. Oke. 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 Bisa Mam duduknya? Bisa dong. Oke Ma, pertanyaannya adalah pilih fokus ke hak bisa Ma duduk. Ya. Masih belum naik ya? Pilih fokus ke hak Virgon sebagai ayah untuk hak asuh atau biarin sama Inara karena cucu Mami Eva masih butuh ibunya. Ya, saya pilih biar Virgon yang Sebagai ngambil ayah hak asuh, karena kemarin dia ambil hak asuh juga Virgon kan datangnya bebas. Nah, begitu juga nanti kamu juga datangnya bebas lihat anak-anak. Tapi tolong mohon agar tidak banyak pertanyaan terhadap anak-anak. Biar aja dedinya yang ngurus anak-anaknya. Oke. Oke. Pilih percaya penuh pada cerita Virgon atau beri ruang kemungkinan versi Inara juga punya kebenaran. Ya kalau kita orang yang adil ya dua-dua kita dengar. Tapi sampai sejauh ini yang Virgon ngomel ya itu benar semua. Oke. Oke, siap. Itu tadi ya sudah terdengar dengan lantang pendapat dari Mami Eva, tapi sebenarnya kita masih banyak lagi bintang tamu lainnya. So, tetap di Pagi-pagi Ambiar.